warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriana, NIM 0512308334, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu pemrograman berbasis website. Nah, di sini kita memakai yaitu HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian di sini terdapat beberapa file, diantaranya yaitu mengenai tampilan login. Kita memiliki login.html, login.css, dan login.javascript. Kemudian di bagian dashboard juga demikian, yaitu kita punya dashboard.html, dashboard.jscss, kemudian dashboard.js. Kemudian di sini kita memiliki yaitu data inti atau data yang akan kita gunakan di website ini, yaitu kita ada namanya file yaitu data.js, kemudian di sini juga ada stock.html. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke login.html. Nah, di sini dalam login.html ini nantinya akan ada yaitu greeting selamat datang. Kemudian ada masukan untuk email dan juga paspor. Kemudian ada lupa paspor, dan ada juga ketika nanti misalkan belum memiliki akun maka akan daftar. Nah, untuk tampilannya yaitu kita aturnya di login.css. Di sini untuk mengatur ukuran, kemudian warna dan juga presisi dari tampilannya. Di sini terdapat misalnya tombol, di sini saya menggunakan warna yaitu kuning seperti ini. Kemudian ada bordernya, dan di sini bordernya tidak ada. Kemudian paddingnya ada 12 pixel, kemudian yang lainnya. Nah, di sini ada kursornya yaitu pakai pointer. Kemudian kita masuk ke login.js. Nah, di sini kita mengatur mengenai alur dari backend-nya gitu. Misalnya kita nanti login, terus habis itu kita masuk, itu jika email dan paspor kita berhasil, maka kita diarahkan ke dashboard. Tapi ketika kita misalkan paspor atau emailnya salah, maka akan ada pop-up di mana ada alert pesan. Kalau misalkan email atau paspor kita salah, begitu pula nantinya ketika kita lupa paspor, akan ada tampilan yaitu di mana misalkan kita silahkan menghubungi admin daerah untuk pemeriksaan paspor Anda gitu. Kemudian kalau misalkan daftar nanti juga akan muncul yaitu tampilan form pendaftaran. Baik dari itu, mulai dari nama lengkap, kemudian email, dan juga paspor. Kemudian kita masuk di bagian dashboard, jadi kita akan berhasil. Ketika akan berhasil login, maka akan masuk ke dashboard.html. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, diantaranya yaitu pertama, ada informasi bahan ajar, kemudian ada tracking untuk pengirimannya. Kemudian yang ketiga itu ada monitoring untuk proses delivery order. Kemudian ada rekam bahan ajar, kemudian ada histori transaksi, kemudian juga ada nantinya ada stok. Kemudian dan ini akan diatur di dashboard CSS ini. Sama yaitu ada mulai dari margin, kemudian font, kemudian di sini ada color ya. Jadi main kontennya. Kemudian background color, padding, setiap inputan konten label itu akan diatur di sini. Kemudian kita atur juga untuk dashboard yang arah ke backendnya. Yang pertama yaitu terkait greeting. Jadi nanti greeting kita menggunakan misalnya kurang dari 12 jam, maka akan muncul yaitu selamat pagi. Kemudian akan ada lagi yaitu selamat siang dan sampai sore. Kemudian di sini juga ada ketika muncul logout, maka akan diarahkan kembali ke login.html atau login dari login. Kemudian di sini ada navigasinya konten, mulai dari default, kemudian infoction, tracking, monitoring, recap, dan history gitu ya. Kemudian di sini kita memanggil misalkan ke menu info, maka yang muncul adalah info section. Kemudian kalau misalkan menu tracking yang keluar, yaitu adalah tracking section. Kemudian di sini kita juga memiliki atau mengambil data yang mana. Tadi adalah menggunakan data.js. Nah, di bagian ini kita masukkan. Jadi di sini udah ada gambaran kode barang, nama barang, stok, jenis barang. Nah, ini kita
ngambilnya itu ke data.js. Begitu pula dengan tracking pengiriman sampai monitoring, kemudian di history dan lain-lain. Nah, di bagian data.js ini terdapat informasi yang mana yang mau pertama itu ada data pengguna. Data penggunanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ada data bahan ajar. Nah, ini tadi yang kita ambil di bagian ini, di bagian tabel bahan ajar ya. Coba kita tabel bahan ajar, kita ambil data dari data bahan ajar itu. Mulai dari lokasi barang, nama barang, jenis barang, edisi stok, dan juga cover. Nah, covernya di sini kita menggunakan image ya. Jadi kita menambahkan gambar yang kita gunakan untuk yang ada pada website. Kemudian di sini juga terdapat stok HTML. Jadi nanti ini sama, yaitu ada mengenai pengaturan tampilan, terus kemudian ada arah ke backendnya. Selanjutnya kita coba untuk mendemokan. Oke, di sini seperti yang kita tadi infokan, jadi ada selamat datang, kemudian email paspor beserta dengan buttonnya yaitu masuk. Nah, di sini misalkan kita lupa paspor, maka akan muncul ya, silahkan hubungi admin. Untuk daerah, untuk reset paspor Anda, kemudian kalau misalkan kita mau daftar, maka masuk yaitu misalkan kita menambahkan misalkan yang namanya yaitu Ivana Saraswati. Kemudian di sini akan ivana.ut.ac.id. Kemudian kita masukkan paspor. Oke, kita masukkan ke daftar. Nah, di sini akan muncul yaitu pendaftaran berhasil. Silahkan login dengan akun baru Anda. Oke, kita coba kembali tadi kan ivana.ut.ac.id, kemudian paspornya. Oke, login berhasil. Selamat datang Ivana Saraswati ya. Nah, di sini kita akan misalkan kita logout, kita memakai akun yang ada pada database-nya. Misalnya di sini kita cari ya. Misalnya kita taruh di sini, kemudian kita masukkan admin 1, 2, 3. Oke, selamat datang, bisa ya. Berarti akun yang ada pada data.js semua udah terintegrasikan di bagian tampilan login dan juga di dashboard. Kemudian kita masuk ke menu ya. Ada dalam dashboard seperti yang diinfokan tadi, ada informasi bahan ajar, tracing, pengiriman, laporan monitoring, kemudian rekap story, dan informasi stok. Kita masuk salah satu yaitu ke informasi bahan ajar. Nah, di sini terdapat beberapa informasi dari bahan ajar, misalnya di sini ada kode nama stok, kategori, sampai offer. Kemudian kita lanjut ke tracking. Nah, di sini kita bisa mencari nomor delivery order kita. Jadi misalnya kita cari dulu, dilanjutkan di monitoring. Di sini ada 2 yaitu punyanya Rina Wulandari dan juga Agus Pranoto. Misalnya kita cek punyanya Agus Pranoto. Atau kita cari ketika kita punya nomor ini, apakah yang Anda akan muncul apa? Ya, jawabannya adalah Rina Wulandari. Kenapa demikian? Karena ketika kita cek di sini nomor DO-nya adalah DO yang akan samakan delivery order yang sama. Tetapi yang punyanya Agus Pranoto ini kita sudah selesai ya. Jadi kan di sini kita fungsinya untuk tracking pengiriman.
Jadi yang masih dalam perjalanan yaitu punyanya Rina Wulandari. Jadi di sini tracking pengirimannya yaitu kita berhasil cari yaitu Rina Wulandari, statusnya dalam perjalanan, kemudian ekspedisinya JNE. Kemudian ada tanggal kirim paket, total dan progresnya yaitu 70%. Kenapa 70%? Nah, kita lihat dari di sini ada riwayat perjalanan. Jadi mulai dari pengiriman, terus kemudian tiba di Tangerang Selatan, sampai diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Yang pengirimannya yaitu Universitas Terbuka. Oke, selanjutnya ini ringkasan total bahan ajar berdasarkan kategori. Jadi di sini ada muncul beberapa sebenarnya ya BMP, kategorinya yaitu BMP. Maka di sini muncul juga stoknya yaitu kategori BMP. Nah, kemudian kita ke histori. Nah, histori pemesanan bahan ajar sebelumnya itu yang terdeteksi 2, yaitu Agus Pranoto dan Rina Wulandari. Dengan totalnya yaitu 180 dan 220. Sesuai ya. Sesuai berarti data yang kita integrasikan dari data JS itu semua berhasil. Kemudian kita masukkan ke informasi stok bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa juga. Kemudian itu adalah beberapa bentuk tampilan dari website yang kita sudah mengimplementasikan mulai dari HTML, CSS dan juga JavaScript. Kita sudah mengimplementasikan. Nah, ini kita ketika logout, Anda telah logout. Kita oke. Maka kita akan masuk ke login HTML atau bagian dari tampilan login dengan integrasi yaitu login CSS untuk tampilannya. Jadi tampilannya akan segera kembali menarik. Sekianlah video praktikum tugas 1 kali ini. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.